banyak juga rekan-rekan BMR ini malah warga asli Malang juga. Betul, pada akhirnya kan kita menemukan orang-orang seperti ya teman kita yang ada di kabupaten, Iya. terus ada yang dosen juga, ternyata dia memang bonek dan tinggal menetap di Malang begitu kan. Iya, dan dari kultur yang beraneka ragam, bukan hanya mahasiswa, ada yang dosen, ada yang karyawan swasta, Ada yang militer juga ya kan. militer ada juga. Biro Lupat Monom Tuwolu 10. Halo Indonesia, saat ini bersama saya Muhammad Khairul Anwar. Ini kali pertama saya membuat semacam ngobrol-ngobrol. Saya memberi nama ini sebagai jagonganku lah. Nantinya akan ada episode-episode selanjutnya. Dan ini episode pertama yang menjadi spesial. Kali ini kita akan membahas tentang supporter sepak bola. Kebetulan di hadapan saya saat ini sudah ada Didit Wijaya. Dia seorang supporter Persebaya, bonek. Dan dulu dia sempat aktif bersama saya di Bonek Malang Raya. Nah, ini nih yang akan kita bahas bersama Mas Didit Wijaya. Halo Mas Didit. Halo bos. Ya apa kabar Rek? Alhamdulillah. Kapan atuh yo terakhir ketemu yo? Ya, perkiraan ya 2-3 tahun yang lalu lah. Iya, waktu itu sebelum saya ke Jakarta ya. Iya. Ngomongin Bonek Malang Raya nih Mas, apa yang bisa dibagi dari Mas Didit nih? Bonek Malang Raya, BMR ya. Sebetulnya bukan bisa dibilang komunitas ya, enggak. Cuman BMR itu kan seperti wadah untuk penggemar Persebaya yang kebetulan berdomisili di tanah rival. Jadi kita ingin merangkul rekan-rekan teman-teman yang sevisi untuk memberikan dorongan support kepada Persebaya. Cuman itu aja sih. Iya betul. Saya masih ingat betul Mas. Kan dulu kan awalnya bahkan cuma waktu awal-awal pembentukan Bonek Malang Raya ini kan sebenarnya hanya kita ya yang paling aktif di awal itu kan. Iya, yang iya. punya itu. Ya cuman awal-awal cuman obrolan warung kopi lah saat itu, cuman bisa dibilang 2-3 orang aja. Betul. Saya masih ingat betul tuh Mas, waktu saya pertama kali ke Malang itu kan saya ini tuh pasang informasi di Facebook tuh bahwa saya keterima kuliah di Malang, kemudian dan teman-teman saya di Malang tuh teman-teman saya bonek juga kasih informasi bahwa di Malang tuh ada bonek juga, ini namanya Didit Wijaya. Itu kan kita pertama kali kenal di situ tuh Mas ya. Iya, kebetulan memang sih waktu itu saya domisili di Malang juga, Malang Raya lah, di daerah Malang Raya Kabupaten lah. Nah kebetulan di situ kan ada teman-teman yang kebetulan kenal 1-2, akhirnya ngobrol-ngobrol santai. Ya gitulah akhirnya bisa mengumpulkan rekan-rekan lebih banyak lagi. Waktu itu cuma saya, waktu pertama ketemu nih kita kan cuma bertiga tuh sama Mas Ferry waktu itu. Iya betul. Di Lawang waktu itu Mas Ferry Iya, masih di situ. di daerah Bedali. Betul. Waktu itu kemudian dari situ kita ngobrol-ngobrol sate. Sebenarnya nggak ada niat kan ya untuk membentuk Bonek Malang Raya. Sekedar kita silaturahmi. Kemudian kita sama-sama suka Persebaya, sama-sama tinggal di Malang. Seiring berjalannya waktu ternyata kita juga banyak yang mengenalkan dengan teman-teman kita juga saling mengenalkan gitu. Iya, ketemu teman-teman baru, bahkan pada saat awal kumpul rekan-rekan ini malah kita tidak saling kenal. Namanya bisa dibilang bonek lah. Jadi ya gimana ya? Antara satu sama lainnya banyak yang tidak kenal malahan. Iya. Cuman ini temannya ini temannya ini gitu aja. Dan pada saat itu kan memang sempet ragu ini bener nggak sih bonek gitu kan kalau mau ketemu. Tapi nama Bonek Malang Raya sendiri itu saya
kalau yang saya ingat dulu waktu itu tercetus ketika kita rapat di rumahnya Mas Didit tuh. Iya. Itu beberapa hari setelah ulang tahun Arema kan. Betul. Jadi bonek ini kalau bisa dibilang pertama kali berkumpul Bonek Malang Raya ya? Ya, bonek Malang Raya bisa dibilang pertama kali ketemu rekan-rekan bonek. Mungkin plus minusnya ada 15 sampai 20 orang. Itu kalau tidak salah tanggal 15 Agustus 2011. Ya betul, 2011 itu Iya, di rumah Mas Didit ya. Iya, di rumah saya waktu itu. Waktu itu kita juga sebenarnya sama-sama belum saling ketemu dengan yang lainnya begitu ya. Iya, kita sistem kepercayaan lah. Bawa teman masing-masing. Akhirnya bertambahnya waktu, ya alhamdulillah anggotanya bisa dibilang bukan anggota sih, teman-teman yang sevisi semisi makin hari semakin banyak. Betul, apalagi semakin apa ya, banyak teman-teman ternyata yang antusias gitu. Maksudnya kan BMR ini sebenarnya semacam tempat singgah gitu ya. Betul. Karena banyak juga teman-teman mahasiswa yang cuma menetap di Malang cuma 4 sampai kuliahnya selesai 4-5 tahun begitu kan kira-kira. Iya. Tapi dalam hal ini bisa dibilang yang banyak juga rekan-rekan BMR ini malah warga asli Malang juga. Betul, pada akhirnya kan kita menemukan orang-orang seperti ya teman kita yang ada di kabupaten, terus ada yang dosen juga, ternyata dia memang bonek dan tinggal menetap di Malang begitu kan. Iya, dan dari kultur yang beraneka ragam, bukan hanya mahasiswa, ada yang dosen, ada yang karyawan swasta, ada yang militer juga ya kan. Militer ada juga. Alhamdulillah bisa silaturahmi sama rekan-rekan yang sevisi semisi. Tapi kebanyakan ketika di awal-awal dulu saya masih ingat betul teman-teman yang bergabung di saat itu memang di awal sebelum dia kenal dengan kita kan juga kebanyakan memang udah punya komunitas tuh Mas. Kayak Mas Didit kan di Bonek Brotherhood, terus waktu itu Ellen di Bonek Revolution gitu kan. Iya. Dan itulah kenapa ya BMR ini bisa disebut komunitas tapi bisa juga disebut bukan begitu kan. Iya. Kita memang dari kesepakatan awal itu kita pada saat pembentukan nama BMR itu kita sepakat tidak ada namanya seperti susunan pengurus gitu tidak ada. Cuman kita di situ saling menghargai aja lah. Gitu aja ini. Kalau ada masalah saling bantu. Iya, kita juga sering mengadakan seperti bakti sosial walaupun ya sekitaran Malang Raya lah. Waktu apa namanya? Ada kenangan apa sih Mas Didit nih selama di BMR? Waktu saya domisili waktu saat itu di Malang Raya, domisili saya di kabupaten, saya merasa sangat terbantu terus terang dengan adanya BMR ini. Banyak rekan-rekan yang main ke rumah, jadi rasa persaudaraannya juga semakin kuat. Jadi kalau kita namanya orang bersosialisasi kan pasti kita butuh teman. Jadi kita bisa ada teman ngobrol, kalau pulang kerja lagi penat itu ada teman diajak ngopi yang bicara sevisi semisi. Ya itulah BMR. Dan kita benar-benar nggak pernah nyangka ya BMR itu bisa, maksudnya kita bisa berkenalan dengan teman-teman sesama bonek di Malang sampai ya kita kan sempet rutin ngadain futsal kan waktu itu. Iya. Malah kalau nggak salah kita dapat posisi waktu bonek mengadakan apa itu lomba futsal antar komunitas bonek. Iya, waktu itu apa spirit futsal yang disponsori Fatigon itu dah. Iya. Kita mengirimkan ya teman-teman yang kebetulan punya hobi futsal, kita ikutkan. Ya dari situlah akhirnya nama BMR semakin dikenal sama rekan-rekan. Dari situ. Tapi memang di Malang ini unik Mas ya, teman-teman bonek di Malang ini kadang ada yang kalau kita kan
juga kopdar kan juga ada tuh kegiatan kayak gitu-gitu. Iya, Tapi iya, kan ada yang memang dia kadang-kadang suka yang hadir di kopdar aja, atau hadir di futsal aja, iya, atau hadir di ketika Persebaya main. Itu yang paling banyak kan ketika Persebaya main aja Iya. tuh. Kita berangkat pulang bareng tuh kayak gitu. iya. Biar namanya kita ada ya kesibukan masing-masing, kita Iya, nggak bisa betul. maksa kan ya. Heeh. Ada yang kerja, ada yang masuk pagi, ada yang masuk siang. Pas waktunya kopdar itu lagi ada tugas sekolah, tugas skripsi, itu ya juga nggak bisa harus datang atau enggak lah. Kita di sini sportif apa itu spontanitas saja, nggak ada paksaan harus Betul, betul. ikut atau ini enggak. Yang penting kan kita tetap iya. jaga silaturahmi gitu Iya, kan. persaudaraan, komunikasi bisa kita jalin lah, yang penting itu. Yang unik lagi adalah teman-teman BMR ini nggak cuma, bahkan yang dari Surabaya nggak banyak mas ya. Iya, iya, yang dari Surabaya cuma ya bisa dihitung dengan tangan lah, dengan cuma tidak sampai 10 atau berapa, malah rata-rata dari luar kota, dari Jombang, Kediri, bahkan ada dari Papua. Dari Papua ada, beberapa teman ada. Saya tuh kaget ketika ada temen yang ya mahasiswa juga kedokteran gitu kan, teman kita. Dia bonek suka nonton Persibaya tapi nggak bisa bahasa Jawa gitu kan. Iya, iya. Ternyata dia dari Madura, bisanya bahasa Madura. Iya, betul, betul. Dan alhamdulillah rekan-rekan sekarang yang dulu waktu kita kumpul, alhamdulillah sekarang banyak yang sukses. Ada yang jadi militer, ada yang jadi tenaga medis, ada yang jadi dosen. Ya itulah kenangan yang bisa dibuat cerita anak cucu kita nanti lah waktu kita di Malang. Penting kita cari teman, cari persaudaraan, enggak aja tujuan lain. Oke, Mas. Saya ini kan kalau waktu itu di Malang baru 2011 tuh Mas. 2011 kemudian kita bikin ya kita ada inisiatif untuk membuat BMR, kemudian tapi sebelum itu kan sebenarnya juga banyak tuh Mas bonek-bonek yang ada di Malang itu. Masuk Mas Didit kan udah lama banget kan di Malang kan. Iya, itu iya. dulu gimana Mas sebelum ada BMR tuh, kalau nonton Persebaya kayak gimana tuh? Kalau saya sih nonton Persebaya namanya sudah hobi dari, ya sudah dibilang dari sekolah dulu ya. Dari pernah juga waktu main di Jakarta final Perserikatan juga pernah lihat. Jadi namanya hobi, ada ndak ada teman ya tetap berangkat. Jadi di Malang kebetulan ada rekan ya, akhirnya ya kita bisa berangkat bareng, bisa dibuat teman ngobrol di jalan, bisa buat bercanda, ya kenapa tidak. Jadi rekan-rekan BMR ini kalau bisa dibilang treknya bukan hanya di GBT saja, bahkan bisa dibilang sudah luar pulauan. Banyak rekan-rekan kita yang kebetulan ada waktu senggang Dan sampai sekarang tuh Mas. sampai sekarang. Sayangnya udah nggak ada liga ini sekarang. Iya. Apa namanya dulu Mas Didi tuh sempat ikut gak sih ketika teman-teman berangkat pulang dari Surabaya Malang tuh waktu itu masih ada Ellen sama VK waktu itu. Yang waktu kita nganterin si VK ke stasiun tuh Mas, ada nggak tuh? Lupa gue, tapi rasanya pernah gue. Oke, jadi waktu itu kita sampai ke nganterin dia ke stasiun, ambil motornya siapa ya? Itu kita masih atribut full Mas ke Malang Mas itu Mas. Ya. Ya bukan maksud untuk sok-sokan gitu, tetapi memang kondisinya waktu itu malam banget, bahkan hampir dini hari gitu, tetapi kita benar-benar dalam kondisi kedinginan, jadi sal itu mau nggak mau harus dipakai gitu. Ya kita tahu jarak antara Malang Surabaya kalau kita tempuh dengan motor ya plus minus 2 jam 2,5 jam ya. Sedangkan pertandingan kalau kita main Malang selesai antara jam 8 dengan 10 jam 9-an. Jadi ya logisnya sampai
Malang ya jam 12-an. Iya. Gitu. Tapi waktu itu memang kadang-kadang juga bisa sampai hampir subuh Mas. Karena Iya. kalau kita kan waktu itu juga pernah ada masalah dengan Sidoarjo ya. Betul, Jadi betul, kita betul. waktu itu bonek-bonek yang ke arah selatan semuanya Dijadikan kumpul satu. dulu jadi satu di Apollo tuh Mas. Iya. Nah, kemudian baru ketika bareng-bareng lewat Sidoarjo baru misah ke masing-masing, ada yang ke Pasuruan, ada yang ke Malang. Iya, iya, iya. Nah itu yang ke arah Pandaan itu masih rame tuh Mas. Tiba-tiba yang ke Malang ya tinggal rombongan kita aja. Ya, jadi terlepas dari daerah Purwodadi, Sukoharjo, itu masih banyak Sukoharjo bonek dari rekan-rekan kita bonek Ambalat, kita masih pulang. Tapi setelah pertigaan Purwosari ke arah selatan, mau nggak mau ya tinggal beberapa rombongan yang dari Malang. Ya itu. Dan itu sering juga loh Mas kita menemui rekan juga dari Malang bonek yang Iya. kita nggak kenal, kenal. tiba-tiba ketemu jalan ketika perjalanan pulang akhirnya kenal ikut gabung. Iya. Ya, betul. Kalau ini Mas, bonek ini kan juga terkenal dengan solidaritasnya gitu ya. Nah ini juga masalah bagi kita kan waktu itu ketika Persebaya bermain di Malang ya kan. Iya. Betul. Ingat gak Mas? Iya. Berapa banyak bonek yang waktu itu menghubungi kita dan akhirnya nggak bisa semuanya ditampung ya, yang kenal saja kan waktu itu. Iya, itu juga kita coba, bukannya kita nggak mau nampung, memang kapasitas tempat kita kan terbatas. Jadi ya ada beberapa rekan-rekan dari GN, dari Kidul, Tribun Kidul yang mampir ke rumah untuk singgah, untuk mandi, ya ada lah. Tapi kalau untuk menampung rekan-rekan, soalnya pasukan bawah tanah bonek ini lebih banyak. Iya. Apalagi di Malang gitu kan kita Iya. juga kepikiran untuk safety-nya seperti Iya. apa gitu. Tapi saya masih ingat tuh waktu itu kita kan zaman IPL tuh Mas. Oh iya. Yang dikontrakan di daerah mana tuh? Sigura-gura. Sigura-gura. Iya. Sigura-gura waktu itu kan satu kontrakan full bonek itu. Saya nggak kebayang ketika tiba-tiba ada sesuatu terjadi di situ udah kayak gimana. Ya waktu itu kan memang bisa dibilang sufos ya, enggak lah. Betul. Kita memang Kita pakai akal gitu kita kan. pakai strategi lah, enggak mungkin kita Nggak sok-sokan. sok-sokan, update kita tahu lah. di medsos gitu kan. Kita tahu situasi kita. Kita tujuannya cuma satu, gimana caranya kita bisa masuk stadion pulang dengan aman. Ya itu aja tujuan kita, memberi support walaupun dengan terpaksa kita tanpa atribut, kita di dalam stadion mencar, enggak satu titik. Di Gajayana waktu itu. Betul. Bahkan kita ketemu sama rekan kita sama-sama bonek Di stadion pura-pura gak kenal. Saya Itulah. ingat banget. Itulah seninya kita, ya bisa dibilang penyusup lah. Karena apa ya, sebenarnya saya curiga banyak juga teman-teman yang orang-orang yang waktu itu berkerumun di situ itu juga bonek karena mereka juga pakai pakaian bebas tapi juga saling tidak menyapa. Iya. Di situ banyak, jadi kesannya nggak kenal. Padahal kalau sudah selesai nanti ada titik kumpul yang mereka tidak tahu. Jadi nanti di mana atau nanti ketemu di mana, tapi dalam stadion los jalan sendiri-sendiri. Iya, tapi alhamdulillah waktu itu memang Aman lah, alhamdulillah ya. selesai pertandingan, tidak sampai ada insiden. Ya itu memang tujuan kita. Ya ada insiden lah. Iya, ada Tidak satu sampai dua tapi tidak ada sampai korban gitu. korban atau enggak sampai anu. Waktu itu kalau nggak salah ada ini juga Mas. Cak Ipul juga kita tampung kan ya? Ya, Ipul GN, Capu Ipul ke Sama Mas Anom ya. Mas Anom, bonek Jogja juga singgah ke rumah. Alhamdulillah beliau pulang dengan aman. Sampai di rumah. Setelah itu ya gitu, dari rumah berangkat sendiri-sendiri. Iya. Jadi tidak langsung gerumbul keluar. Saya khawatir kan beberapa teman ada yang waktu itu kan kita dikontrakan kan
menyambut gitu, kasih jamuan gitu kan Mas ya. Iya, Beberapa teman memang ada yang sampai mabuk parah gitu kan, tapi ya alhamdulillah juga masih aman semua tuh Mas. Ya itulah resiko kita kalau di tanah rival ya kayak gitu, memang gimana lagi. Kalau nama BMR ini sebetulnya kalau dibilang ada sih memang ada, tapi kalau dibilang tidak ada Ya nggak apa-apa lah. ya tidak apa-apa, tidak apa-apa dibilang tidak ada. BMR fiktif, tidak ada, ya terserah, Udah nggak apa-apa. terserah. Kita juga tidak mau, nggak butuh pengakuan kok. Iya ya. Waktu itu apa, ingat gak Mas waktu pertama kali kita itu ulang tahun Persebaya atau ulang tahun BMR ya, yang ada spanduk di flyover itu ya? Itu ulang tahun BMR. Ya, kalau tidak salah tahun 2012. Ulang tahun pertama, anniversary pertama BMR. Gimana tuh Mas ceritanya Mas? Ya gimana ya? Kita pingin, apalagi waktu itu anak-anak lagi jiwa-jiwa mudanya lagi pingin ya monggo asal aman aja. Dan banner itu di flyover Arjosari bisa bertahan 1 kali 24 jam kalau tidak salah, sebelum diturunkan sama supporter rival. Waktu itu saya ingat, tapi kita juga sempat mau ambil kan Mas waktu itu si Iya, TK itu ya. Iya, Udah cuman ambil cuma memang kita titik pemasangannya sudah kita perhitungkan, yang ya kalau pada saat bisa masangnya memang pada saat malam hari. Soalnya kalau kita pasang siang hari bukannya kita ndak berani, ndak. banyak Cuma motor ya. Motor, jalurnya jalur cepat. Iya. Motor berhenti di tengah jalan pasti kena dorong dari belakang. Iya betul. Jalurnya jalur cepat. Gitu. Kalau ini Mas, sejak waktu itu kan kita juga BMR ini kan lahir ketika terjadi dualisme Persebaya itu Mas. Iya. Dan itu waktu itu kan sempat mempengaruhi internal kita tuh Mas ya. Betul. Tapi kan pada akhirnya kita sepakat untuk BMR ini tetap akan menampung siapapun gitu kan. Oke, iya, betul. Jadi pada saat dualisme ada Persebaya 1927, ada Persebaya divisi utama waktu itu. Kita sebetulnya kan kita supaya agar menjaga persaudaraan yang ada di Malang, jangan sampai ada konflik terbawa-bawa. Yaitu kita tetap masalah itu kembalikan ke pribadi masing-masing. Apalagi kan kita kalau di Malang itu kalau pulang ke Surabaya itu kan dekat dengan siapapun gitu kan Mas ya. Iya. BMR ini kan bisa Iya. ke utara, selatan, barat, timur. Waktu itu Iya, belum ada betul. tribun-tribun kayak gitu kan. Iya, betul. Waktu itu lebih ke waktu itu kita juga dekat dengan ketika ada undangan di acara bonek A kita datang, di acara Iya. bonek B kita datang. Kita pertama kali dapat undangan kalau tidak salah ke Bonek Jogja. Tuh, Bonek Jogja. ulang tahun itu ya. Kita beberapa teman perwakilan kita ke sana. Dan sampai sekarang kalau ada acara komunitas, beberapa komunitas masih mengundang BMR. Dan Iya. kita akan berusaha, rekan kita yang kebetulan senggang waktunya bisa berangkat memenuhi undangan. Karena kan juga untuk menjaga silaturahmi sama komunitas lain. Iya. Cuma itulah tujuannya. Dan nggak cuma undangan acara Mas ya, undangan kayak turnamen futsal itu kan kita juga aktif banget dulu ya. Iya. Kita sempet trofeo di mana itu? Di Pandaan atau di mana ya? Pasuruan, Pasuruan ya. Surabaya. Enggak, yang di Pasuruan tuh sama bonek Pasuruan, Ambalat sama BMR tuh ya. Iya, nah itu kebetulan BMR dapat nomor 1 itu. Alhamdulillah. Tapi yang di Surabaya waktu itu kita gagal di awal ya. Gagal di kalau nggak Langsung salah- ketemu lawan yang berat kalau nggak salah, siapa itu Mas? Lupa saya. Enggak, kita sudah masuk fase ke berapa gitu loh. Oh iya. Iya, kita sudah masuk fase berapa, kalau nggak salah 4 besar atau berapa baru kita gagal. Ya namanya olahraga kita harus sportif lah. Iya. Apalagi yang penting kan persaudaraan. iya persaudaraan, teman itu lah.
Mas, kalau setelah itu kan waktu itu kita juga sempat review di Jombang itu Mas. Iya, Ada iya. bonek Moro, bonek Jombang sama kita itu. Hmm. Kita juara juga nggak sih? Kalau yang Jombang saya kurang mengikuti itu. Oh. Kebetulan lagi ada kesibukan, tadi cuma ya rekan-rekan yang berangkat waktu itu. Dan kita juga sempat datang ke ini kan, nggak cuma ke undangan komunitas tapi juga personal gitu kan, ke Iya. para tokoh-tokoh bonek gitu kan. Waktu itu kita datang ke ini apa, sunatan anaknya Cak Hamid itu Pak. Iya, ke bonek Serdadu kita juga wakilan. Kita baik kok sama bonek-boneknya Surabaya, sama Sama semua lah. semuanya, sama pentolan-pentolan bonek kita welcome, kita baik, kita tidak ada masalah apa-apa. Sama Cak Amim, Cak Asantiro, Cak Kuipul, semua kita baik. Sama Andi Peci pun kita baik, sama semua kita baik, tidak ada masalah. Karena prinsip kita memang persaudaraan nomor satu. Bahkan beliau-beliau kalau main ke Malang kadang menghubungi kita, ya silaturahmi gantian gitu. Pasti ada, kalau memang rekan kita lagi senggang ya kita jamu. Kadang kan namanya orang kan ada yang sibuk, ada yang enggak gitu. Mas, terakhir nih soal apa namanya rivalitas Persebaya sama Arema nih. Secara pribadi Mas Didit nih kayak gimana memandangnya Mas? Kalau aku pribadi kalau masalah tim, terus terang ya, kalau masalah tim klub, Arema itu bukan rival Persebaya. Soalnya apa ya, saya juga mengikuti dari zaman Perserikatan. Malah rival kita kalau secara tim itu lebih condong ke Persib Bandung. Oh iya, kalau Mas Didit kan emang udah zaman dulu ya. Kalau Perserikatan, Perserikatan. kalau masalah tim rival kita Ya waktu itu ada Semarang juga. Semarang. Tapi enggak tahu ya, akhir-akhir ini kok sejak tahun 90-an menginjak tahun 2000 ini supporternya yang agak mungkin karena sentimen daerah atau gimana ya. Tapi kalau memang betulnya memang bukan rival sih rival, tapi kalau bicara klub, kita bicara olahraga ya, peserta liga. Peserta liga. Rival kita sebetulnya itu Persib, terus PSM, Semarang. Kalau Arema itu kan 87 kalau tidak salah lahirnya ya. Dulu Sebelumnya ada malah Persema ya. Iya, malah Persema. Malah kalau kita tarik garis ke belakang, supporter dari Malang itu malah pendukungnya Persebaya dulu. Iya betul. Sebelum Arema eksis tahun 90-an. Waktu itu di Gelora Bung Karno juga Iya. ada spanduk kan. Spanduk Arema Persebaya. bonek. Ya. Setahu saya permusuhan bonek sama Arema itu sejak ada pemain kita yang dari Surabaya main ke Malang kena ketapel, Nurkiman. Ya. Sampai matanya buta. Lah dari situ kok kesannya kok enggak ada penyesalan atau permintaan maaf atau gimana. Ya jarene wong Jawa iku dikei ati kok ngerogoh rempel loh, tambah lama. Lah iku lho, dari situ akhirnya gimana ya? Wong kita sama mana itu? Bandung bisa Yang penting kalau supporter itu saling menghargai, kuncinya itu. Sama PSM. Supporternya PSM. Makassar itu. Kalau kita dulu kita ya bisa bicara brutal lah, sama-sama brutal kalau kita ketemu supporter PSM itu. Mainnya juga ndak sudah main ada yang bawa panah ya? Kasih racun. Tapi buktinya sekarang kita bisa selesai. Bisa selesai. Soalnya Solo kan juga gitu. Solo kan? Malah kita banyak korban loh di Solo itu. Iya, banyak banget itu. Tapi ya dan selalu Solo kan sentral perlintasan yang selalu kita lewatin kan. Iya, kita mau kemana lewat Solo, mau ke Jakarta lewat Solo, Bandung lewat Solo. Tapi ya karena kita saling menghargai, kita welcome,
Soalnya kalau sama Malang kalau nggak pernah tahun berapa ya? 97 atau 96 gitu loh. Itu pernah diterima Malang dengan baik di Surabaya. Surabaya ya, iya betul. Di Gelora 10 Tambak November. Kalau nggak salah waktu itu saya ingat ditaruh di tribun BB. Kanannya Sayap VFV. kanan, ya, sayap Iya. kanan. Saya kalau nggak di BB ya di tribun utama. Tapi kayaknya kalau lihat gambarnya kan ada tuh yang di koran tuh, itu kayaknya di BB. BB ya, di BB. Pokoknya daerah situ lah. Ya walaupun ada sedikit gesekan tapi mereka pulang dengan aman. Nggak ada apa-apa. Tetapi itu kan putaran pertama. Putaran kedua Kita nggak dikasih kota. Gitu. kita nggak kasih kota, dari Lawang kita sudah diboikot, ya itu. Mungkin dari situ rekan-rekan sudah mulai tambah setelah kasus Nur Kiman, ketambahan itu nggak tahu Nur Kiman dulu atau kasus itu dulu. Akhirnya memuncak dan banyak provokatif di dunia medsos. Kalau nggak salah waktu itu juga para pejabat publiknya juga Iya. ngompor-ngompori mas. Iya betul. Wali kotanya atau itu ya mungkin ada sentimen lah antara Malang ke Surabaya gitu. Oke mas, terima Iya, kasih iya, banyak iya. atas Oke. perbincangan kita hari ini. Terima kasih. Salam satu nyali. Wadi.